yaitu yang berjudul Kemajemukan Agama, Etnik, dan Ras. Yuk simak videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kemajemukan agama. Kemajemukan agama merupakan realitas yang tidak bisa terpisahkan dalam hidup di Indonesia negeri saat ini. Dalam sudut pandang agama ataupun masing-masing mempunyai pandangan yang berbeda yang mengenai kemajemukan agama dalam bersikap dengan adanya agama di negeri ini, maka kemajemukan dengan tinjauan kerukunan seperti antara umat beragama sangatlah begitu penting. Adapun yang dapat saya jelaskan bahwa di dalam setiap agama masing-masing terdapat sudut pandangan agama Hindu. Hindu merupakan suatu konsep kerukunan yang merujuk pada kitab suci Veda, di mana mengamatkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kerukunan umat beragama, bertoleransi, solidaritas, dan penghargaan terhadap sesama manusia dengan tidak membeda-bedakan. Adapun yang kedua, sudut pandang Buddha, seperti membina kerukunan hidup beragama. Umat Buddha juga memiliki pedoman yang dapat dijadikan sebuah tuntutan dalam kehidupan yang harmonis. Adapun yang ketiga, dalam sudut pandang agama Konghucu, bahwa dalam agama ini mengajarkan kepada umatnya bahwa pentingnya pemahaman dasar yang dapat membangun sebuah hidup berkerukunan yang tidak membeda-bedakan para anggota masyarakatnya dalam suatu ikatan persaudaraan yang saling tenggang rasa dan tidak membebani satu sama lain. Adapun yang keempat, dalam agama Kristen memaknai sebuah kemajemukan dalam terciptanya kesatuan pelayanan bersama yang berpusat pada kasih atau kasih sayang yang didasarkan pada ketaatan dan kesetiaan kepada misi yang dipercayakan kepada masing-masing agama. Adapun yang kelima, dalam sudut pandang agama Islam. Agama Islam mempunyai versi dalam keharmonisan tersendiri di tengah kemajemukan agamanya tentang betapa pentingnya membina hubungan baik antara muslim dan non-muslim, saling menghargai, saling menghormati, dan berbuat baik walaupun kepada umat yang lain dan berbeda agama. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu tentang etnik. Etnik atau biasa dikenal dengan suku bangsa. Etnik adalah suatu kelompok masyarakat yang sebagian besar secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, mempunyai nilai budaya sama, dan sadar akan kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, bentuk jaringan komunikasi, dan interaksi sendiri. Juga menentukan sendiri ciri kelompok yang diterima kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain. Secara besar, etnik bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan jumlah etnik yang besar. Jumlah etnik atau suku bangsa di Indonesia ini ada 400 buah. Bila merujuk pada pendapat F-Bart di atas, identitas kesukubangsaan antara lain dapat dilihat dari unsur-unsur suku bangsa bawaan. Ciri-ciri tersebut meliputi natalitas atau kelahiran atau hubungan darah, kesamaan bahasa, kesamaan adat istiadat, kesamaan kepercayaan atau religi, kesamaan mitologi, dan kesamaan tetomisme. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ras. Ras berasal dari kata bahasa Prancis dan Italia yang berarti raza, yang dapat diartikan sebagai pertama, perbedaan variasi dari penduduk atau perbedaan keberadaan manusia. Atas dasar yang pertama, tampil fisik seperti rambut, mata, warna kulit, bentuk tubuh yang secara tradisional ada 3, yakni Kaukasoid, Negroid, dan Mongoloid, yang meskipun masih ada perinciannya lagi, namun 3 ini dikenal sebagai ras. Kedua, tipe atau golongan keturunan. Yang ketiga, pola keturunan. Yang keempat, semua kelakuan bawaan yang tergolong unik sehingga mereka dibedakan dengan penduduk asli. Ras adalah perbedaan antara manusia menurut atau berdasarkan ciri fisik biologis, tanda-tanda fisik
tersebut antara lain seperti bentuk badan. Bentuk badan dapat dibilang manusia dewasa mempunyai tinggi rata-rata sekitar 150 sampai 178. Bentuk kepala, bentuk muka dan tulang rahang bawah. Sekian presentasi dari saya. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 3 meminta maaf.